Kisah misteri Bendungan Katulampa Bogor dimulai dengan mitos mengenai adanya kerajaan gaib di bawah bendungan. Keberadaan istana gaib itu diketahui saat sebuah acara stasiun TV mengundang paranormal ke Bendungan Katulampa. Dengan penglihatannya, sang paranormal menggambar sebuah kerajaan yang indah di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang menunggangi seekor macan putih. Mungkin itu ada kaitannya dengan penuturan warga yang sering mencium bau wewangian bunga Kamboja dan kemenyan saat sebelum banjir menghantam Jakarta. Tidak hanya wewangian bunga Kamboja dan kemenyan, warga bersaksi juga mencium bau bangkai di antara bau wewangian itu. Warga sekitar juga melihat penampakan seekor kerbau yang berjalan menuju pintu masuk bendungan. Namun saat diikuti kemana kerbau itu hendak pergi, ternyata kerbau tersebut tidak memiliki kepala. Penduduk setempat mengaitkan kejadian itu dengan sejarah Bendungan Katulampa Bogor yang pada proses pembangunannya mengorbankan seekor kerbau. Tidak sampai di situ, ternyata ada penampakan hantu noni Belanda yang sering terlihat hilir mudik di bendungan. Hantu noni Belanda tersebut mengenakan pakaian khas orang Belanda pada zaman dahulu. Meskipun sosok noni Belanda ini hanya sering terlihat di masa-masa sebelum Bendungan Katulampa seramai sekarang. Dulu di sekitar bendungan masih dikelilingi hutan lebat. Penerangan pun masih sangat minim. Konon kala itu, jika warga sekitar hendak melewati bendungan di jam-jam malam, maka akan ditampakkan hantu noni Belanda yang sedang berjalan di sekitar bendungan. Maka tak heran bila bendungan ini dikenal sebagai tempat angker oleh warga sekitar. Dulu ketika zaman penjajahan, pos pemantauan Bendungan Katulampa menjadi tempat pembantaian tentara Belanda yang kalah dengan tentara Jepang. Seorang warga menuturkan, dulu di belakang pos pemantauan ada sebuah lubang sumur yang berisi potongan-potongan anggota tubuh manusia yang diduga korban pembantaian. Namun sekarang, sumur tua itu telah ditimbun dan dirapikan menjadi bangunan. Tapi ketika keadaan sunyi dan senyap, masih terasa aura mistis yang kuat dari tempat bekas pembantaian ini. Suatu maghrib, ada beberapa remaja tengah berfoto dengan latar belakang Bendungan Katulampa. Belum selesai berfoto-foto ria, salah seorang di antara yang berfoto tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ketika menangis, ia berkata tak ingin pulang dari bendungan. Insiden kesurupan itu pun mengundang banyak perhatian warga. Banyak warga yang membantu mengeluarkan sosok makhluk gaib yang tengah mengisi tubuh remaja yang kesurupan itu. Namun tak satu pun dari warga yang berhasil. Konon remaja itu baru bisa disembuhkan oleh seorang penjaga pos pengamatan Katulampa. Penjaga pos Katulampa meminta sosok yang merasuki sang remaja untuk pulang dan tak merasuki si remaja itu lagi.